Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan kembali ke topik kita mengenal Allah. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan Allah, Sang Pencipta. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian kita akan melihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Saudara, pasal 1 Allah memulai pekerjaan penciptaan. Lalu pasal 26 menceritakan bagaimana penciptaan yang terakhir dari segala yang ada di muka bumi, yaitu manusia. Dan hari ke-7 adalah merupakan hari peristirahatan yang kemudian menjadi simbol yang paling kuat untuk manusia mengingat kasih dan kuasa Allah. Nah, itu kemudian kita mengerti sebagai saatnya Sabat, di mana kita teduh lepas dari seluruh kesibukan kita, mengistirahatkan diri, mensyukuri karya Tuhan kita. Nah, saudara yang kekasih, sekarang kita akan melihat Allah Pencipta. Nah, jikalau kita memikirkan Allah Sang Pencipta, ini menjadi satu konsekuensi yang penting. Tidak sederhana membicarakan Allah Pencipta dengan agama-agama lain. Karena seluruh agama lain juga punya konsep tentang penciptaan. Kalau kita bilang Allah kita yang mencipta, mereka juga ngotot. Bukan Allahmu, tapi Allahku. Nah, kalau sudah ngotot-ngotot begituan, ya sudah sulit sama sekali ya. Karena semua saling ngotot dan saling kuat. Dan membuktikan tentu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa membuktikan karya Allah? Mana bisa? Allah terlalu besar untuk dibuktikan oleh pikiran manusia yang cupet. Ya, karena itu hanya imanlah yang bisa tegun dan berbuat teguh. Dan tentunya buah dari anak-anak Tuhan yang mengatakan Allahnya adalah pencipta harus tampak nyata berbeda dengan buah yang lainnya. Sayangnya, buah orang Kristen bukan buah yang disukai. Karena sepet, pahit, asem, tidak ada yang manis dan nikmat. Saya kira menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama, saudara. Supaya kita hati-hati untuk berbicara kepada dunia ini. Jangan cuma berteriak, tapi tunjukkan dan buktikanlah melalui perbuatanmu. Membuktikan Allah, itu tak mungkin. Karena Allah terlalu besar melebihi kemampuan kita. Dan lebih akal pikiran kita. Tidak mungkin bisa kita buktikan. Ya. Nah, oleh karena itu biarlah kesaksian Alkitab yang ya dan amin yang benar itu menjadi kesaksian yang utuh di dalam kehidupan ini. Nah, saudara, kalau dikatakan Allah pencipta, Allah yang mencipta itu bagaimana? Pertama kita akan melihat Allah mencipta ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Ini menjadi satu penting sekali di dalam kehidupan kita. Allah mencipta di dalam kekuasaan yang tidak mempunyai batas. Allah mencipta di dalam kekuasaan yang luar biasa. Maka dia menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Maka unsur penciptaan kita lihat pertama adalah dari tidak ada menjadi ada. Itu yang penting kita ingat sama-sama dulu. Karena yang tidak ada menjadi ada, maka segala sesuatu yang ada adalah miliknya. Karena dia yang membuat itu. Maka kalau segala sesuatu yang ada miliknya, maka segala sesuatu yang ada harus takluk kepada dia. Kan mesti begitu ya. Nah, bagian ini akan kita bicarakan lebih lanjut. Tetapi paling tidak kita mengingat bahwa betul-betul Allah itu adalah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, Allah mencipta segala yang ada. Segala yang ada itu diadakan oleh Allah. Tidak ada yang ada di dalam dunia kalau bukan karena Dia. Ia bukan sekedar menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Tetapi segala yang ada di dalam keadaannya, wujudnya, bentuknya, bulat, lonjong, petak, segitiga atau apapun, itu dijadikan oleh Dia. Maka segala yang ada terjadi dalam satu dinamika yang luar biasa. Kita tidak pernah jenuh melihat alam semesta. Apalagi kalau kita bisa jalan-jalan ke bulan, ke matahari, dan ke planet-planet yang lain. Wow! Tamasya yang hebat bukan? Karena jangankan sampai ke planet yang lain, jangankan sampai ke bulan. Bisa jalan-jalan keliling Indonesia aja udah wow! Kan begitu. Apalagi Asia. Wow! Kan begitu. Lalu Eropa. Wow! Akhirnya Amerika dan kemana-mana. Jadi mimpi orang. Sehingga orang kalau bisa keliling dunia senangnya setengah mati. Wah, jago, hebat, kaya, luar biasa. Sudah keliling dunia. Tapi dia sering kali lupa. Dunia yang dikelilinginya yang ada itu karya Tuhan yang luar biasa. Dia bangga keliling dunia.
Tapi dia tak pernah tahu bersyukur kepada Allah yang membuat dunia. Banyak manusia jadi lupa diri. Nah karena itu segala yang ada di dalam dunia ini dijadikan oleh dia. Segala yang ada yang membuat kita terkagum-kagum, terbengong-bengong dan tidak habis-habisnya waktu mengagumi. Selalu ingin melihat dan melihat dan melihat dan melihat dan melihat dan melihat. Segala sudut dari dunia ciptaannya yang luar biasa itu. Wow, hebat saudara. Allah menciptakan sesuatu yang membuat kita tidak pernah bosan. Yang ketiga, Allah bukan saja menciptakan ex nihilo dari tidak ada menjadi ada atau segala yang ada di dalam nilai-nilai yang luar biasa. Tetapi Allah juga menciptakan sistem dari yang ada. Manusia menjelajah menemukan. Manusianya menemukan. Tapi sistem itu ada. Allah yang mengerjakan. Yang menciptakan alam semesta. Kita menyelidiki ciptaannya. Tak habis-habisnya kita. Manusia sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Cloning sudah terjadi. Baru sampai bulan kita. Belum sampai matahari. Saya suka tanya orang, satu waktu kita bisa sampai matahari enggak? Orang bilang, mana bisa Pak, kebakar. Lah dulu siapa yang pernah tahu sampai ke bulan? Kok nyampe? Iya kan? Mungkin juga bisa sampai ke matahari. Oh, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kok. Luar biasa. Hebat. Hanya saja sesudah dosa jadi kurang ajar. Nggak tahu terima kasih sama Tuhan. Jadi melawan Tuhan. Di situ tragedinya. Nah, jadi sistem yang ada saudara itu diciptakan oleh Tuhan. Bahwa bumi ini bisa berputar. Ada gaya tarik bumi. Membuat kita tak habis pikir bagaimana kita hidup. Kalau bumi itu bulat begitu ya. Seperti bola. Anda bayangkan pegang bola atau globe itu. Gambar bumi itu. Lalu kita berdiri di atasnya itu. Oh, bisa diri. Lalu kita bilang gaya tarik bumi. Lah iya pertanyaannya itu. Kok bumi itu bisa narik-narik ya? Hebat kan? Sistem. Kok muter ya? Muternya gimana itu? Porosnya di mana itu? Siapa yang megangin itu? Sistem. Kenapa muternya terpola, teratur demikian luar biasa? Kenapa muternya itu nggak semeraut gitu ya? Coba kalau muternya semeraut seperti bola menggelinding ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Tak karu-karuan pasti hidup ini. Tetapi jangan lupa. Dia membuat sistem yang luar biasa. Dulu, bapak-bapak gereja pernah salah. Ketika menerjemahkan apa yang dikatakan Yosua. Hai matahari berhentilah. Lalu bapak gereja mengatakan mataharilah yang mengelilingi bumi. Mataharilah yang berputar, jalan, pergi, bola, balik, begitu ya. Lalu ada Galileo. Sebelumnya ada Copernicus juga. Copernicus mengatakan, bukan. Bumi berputar. Wah, itu dianggap sesat, saudara. Karena melawan pendapat resmi gereja. Dia dibunuh sama gereja. Sesudah dia dibunuh, waktu berjalan. Terbukti. Galileo yang benar. Nah, saintik mulai mencemooh gereja. Gereja gila, kan begitu. Ngebunuh orang benar. Berarti apa? Gereja bisa salah. Artinya apa? Gereja kagak benar. Wah, cilaka luar biasa. Tetapi itu kemudian menjadi pengaruh yang sangat dahsyat di dalam ilmu pengetahuan. Jadi, kesalahpahaman para saintik tentang kekristenan bukan karena Alkitabnya yang salah. Pendeta-pendeta, penafsir-penafsirnya yang gawat. Nah ini kalau nafsir sembarang itu begitulah. Iya kan? Orang Alkitab bukan ilmu bumi, jadi ilmu bumi, enggak karuan. Orang berpendapat beda sama dia langsung dibunuh. Ya kan gawat, Tuhan juga nggak pernah ngajarin begitu. Tapi ini sejarah gereja. Galileo benar di dalam teorinya, tapi mati di tangan gereja. Karena itulah para ilmuwan lebih aman keluar dari gereja. Kan kira-kira begitu. Maka jadi perlawanan. Dianggaplah Alkitab itu kebodohan, kekristenan itu cuma bikin orang tolol. Kan begitu. Nah ini saudara. Allah menciptakan sistem yang ada. Maka belajarlah pelan-pelan. Jangan komentar buru-buru. Gitu loh. Belajar dulu. Baru komentar. Baca, belajar dulu baru khotbah. Jangan khotbah dulu baru mikir. Kan begitu. Nah, ini orang Kristen perlu hati-hati kan. Kita ada malu Tuh kalau statement kita direkam di kaset begitu kan. Statement kita ditulis. 5-10 tahun lagi kita baca bisa malu setengah mati. Banyak salahnya. Kan mengerikan sekali tuh. Orang Batak bilang, dia bayon. Nah salah deh bayon. Kan begitu. Ya, itu bahasa Inggrisnya lah itu saudara. Artinya anak kawan ini. Yang salah melulu yang dia bikin kan begitu. Iya saudara. Karena itu kita mesti memahami betul bagaimana Allah mencipta karya yang luar biasa. Segala yang ada dengan dinamika yang hebat.
sistem yang mewarnai semuanya, sehingga menciptakan keteraturan yang tak terhitung. Dan yang keempat, ia menciptakan semua itu dalam nilai perfect, sempurna. Wah, luar biasa. Nilai sempurna itu yang diberikan. Nilai sempurna itu yang ditanamkan. Nilai sempurna itu yang mewarnai seluruh ciptaan Tuhan. Karena itu, kesempurnaan dari ciptaan, yang dikatakan Alkitab, segala sesuatu diciptakan oleh Dia baik adanya. Baik adanya. Baik adanya. Jadilah pagi, jadilah petang. Baik adanya. Semua diciptakan di dalam kesempurnaan yang hebat, yang tidak pernah terbayangkan. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadi pagi. Itulah hari yang ke-6. Pasal 1 ayat 31. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nilai perfect, nilai sempurna pada ciptaan. Tidak ada yang salah dan tidak ada masalah di sana. Begitu pula dengan manusia. Ada di dalam kesempurnaan yang luar biasa. Kesempurnaan kesucian yang hebat membuat manusia tak perlu sehelai benang untuk menutupi tubuhnya. Karena kesucian membuat mereka jauh daripada pikiran-pikiran jahat yang kita warisi di masa kini. Kan begitu. Ya begitu luar biasa. Kesempurnaan yang begitu hebat. Sehingga tatanan nilai atau tatanan hidup itu berlangsung begitu luar biasa. Makan makanan tersedia. Tapi aktivitas jalan. Bukan malas. Karena mereka harus mengelola aman Eden yang Tuhan percayakan. Makan tapi terjamin. Semua begitu tenang damai. Bumi bersahabat dengan manusia, begitu pula hewan. Perfect nilainya. Sempurna angkanya. Wah, luar biasa. Maka Allah mencipta di dalam keberadaan yang hebat seperti itulah Allah yang harus kita kenal. Karena itu bukankah sudah seharusnya kalau Allah mencipta dari tidak ada menjadi ada, Allah mencipta segala yang ada di dalam dinamika yang luar biasa, Allah mencipta sistem dari yang ada, satu sistem yang melampaui kemampuan berpikir kita. Dan Allah menciptakan dalam nilai kesempurnaan yang tak mungkin bisa kita nilai. Kecuali satu kata, maha dan maha dan maha. Maha sempurna. Maka terhadap Allah pencipta itu sudah seharusnya orang-orang Kristen, orang-orang percaya bersikap takut dan hormat kepadanya. Karena apapun yang ada diadakan oleh Dia, dan saya, saudara yang ada karena Dia. Tapi kenapa ya manusia? Kelewatan banget, kurang ajar betul. Tidak takut sama Allah yang pencipta. Hidup tidak karu-karuan melawan Tuhan, semau-maunya menipu kiri dan kanan. Bagaimana bisa ini? Memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kata, mempermainkan firman. Dosa telah membuat manusia buta, bodoh, tidak lagi bisa mengerti keberadaan dan hakikat Allah. Sehingga manusia tidak menjadi takut dan hormat padanya. Seharusnya lah kita takut dan hormat. Karena itu, biarlah kita bertanya kepada batin masing-masing kita. Adakah aku orang yang takut kepada Allah? Atau aku mungkin kurang ajar itu juga? Jangan-jangan aku sibolis itu, iblis itu, yang tak pernah takut dan hormat kepada Allah. Periksa. Yang kedua, saudara, jikalau Allah pencipta, sudah seharusnya umat ciptaannya bergantung padanya. Karena Dialah sumber kehidupan. Dia yang pencipta, maka Dia tahu tentang ciptaannya. Karena itu kalau ciptaan ingin berkelanjutan, pada tempatnya lah Dia menggantungkan dirinya. Pada tempatnya lah Dia menggantungkan pengharapannya. Pada tempatnya lah Dia menggantungkan masa depannya kepada Tuhan, sumber pencipta itu. Tetapi heran, manusia lebih suka berusaha dengan kemampuan diri, berbangga diri, mendemonstrasikan diri. Tapi tak mau untuk bergantung kepada Allah. Karena seakan-akan bergantung pada Allah tampak seperti lemah, tak berdaya, kuno, kampungan. Ini agama payah. Kita hidup zaman modern, segala sesuatu bisa kita hitung dan kita jangkau. Kenapa perlu Tuhan? Maka manusia modern tidak suka bergantung pada Tuhan. Dan kita, entah namanya modern, entah namanya apapun, tapi yang jelas penyakit yang sama sudah menular. Tak suka bergantung pada Tuhan. Semua suka mengandalkan diri, merancang hari-hari di depan sana. Puas karena apa yang dimiliki dan bisa berbuat apa yang dikehendaki. Kenikmatan hidupnya hanya berkutat dan berdiam pada apa yang bisa dikerjakannya. Tetapi tidak bergantung kepada Allah. Sehingga kebergantungan kepada Allah tidak lagi menjadi populer, saudara.
Bahkan kalau perlu, kita mendemonstrasikan seakan-akan Allah itu menjadi partner kita yang bisa kita atur-atur untuk membuat banyak hal di dalam hidup ini. Sampai banyak orang lupa menepuk dada dan berkata, aku, dan aku. Kasihan. Bahagialah saudara. Banggalah engkau kalau hidupmu bergantung padanya. Banggalah engkau kalau engkau tak pernah bangga apa yang kau kerjakan, tapi kau bangga karena banyak hal Tuhan kerjakan lewat hidupmu. Banggalah kau kalau kau tak pernah menepuk dadamu, tapi kau menepuk kedua belah tanganmu untuk puji hormat nama Tuhanmu. Banggalah. Itu namanya orang bergantung pada Tuhan. Orang yang akan melakukan banyak karya di tengah-tengah kehidupan. Ini penting. Kita harus bergantung karena Dia pencipta kita. Hanyalah sebuah kesalahan dan kebodohan yang tak termaafkan kalau dengan sikap jumawa merasa tak perlu Tuhan. Hati-hati. Seringkali banyak manusia sesudah mentok mengalami malapetaka yang menyakitkan. Baru teriak, Tuhan, Tuhan. Tapi dalam kesadaran keutuhan, kekuatan, kenikmatan dunia, dan yang mau bergantung sama Tuhan. Tuhan bukan tong sampah. Tuhan bukan pusat penipuan sehingga kita bersandiwara di depannya. Tuhan Maha tahu. Karena itu selagi ada waktu, belajarlah untuk menginsafi diri yang mungkin terlalu tinggi kita bikin nilainya. Malu dan minta ampun pada Tuhan. Yang ketiga, karena Allah pencipta sudah seharusnya kita mengabdi kepadanya. Mengabdikan seluruh hidup dan diri kita. Itu harus menjadi aplikasi yang aktual. Karena Allah pencipta, Ia sudah menjadikan kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rasa syukur dan dicipta Tuhan kecuali hidup seperti apa yang dikehendakinya, dan itu berarti mengabdi untuk mengerjakan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Untuk setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk setiap apa yang Tuhan berikan pada kita. Saudara yang kekasih, camkanlah itu baik-baik. Pergaulan dan hubungan kita dengan Tuhan harus utuh di tengah-tengah kehidupan. Alam semesta yang dijadikan Tuhan bukan sebuah khayalan. Alam semesta yang dijadikan Tuhan bukan fata morgana yang ada tapi tidak. Alam semesta yang diciptakan Tuhan bukan fantasi, tapi sebuah kenyataan yang sudah kita hidupi. Di situ kita bergelut dan bertarung dalam perjalanan zaman. Karena itu, biarlah kita mengambilkan segala puji hormat kepada Tuhan dengan mempertontonkan, mendemonstrasikan sebuah kehidupan Kristen yang bersandar dan percaya Allah lah Sang Pencipta. Maka saya percaya ada banyak ukiran indah, lukisan manis yang kita tinggalkan di dalam dunia. Sebagai jejak kaki, sebagai jejak yang pasti, sebagai jejak yang bersaksi bahwa Allah yang mencipta itu dikenal oleh umatnya. Bahwa Allah yang pencipta itu dihormati oleh umatnya. Bahwa Allah yang pencipta itu kepadanya lah umat bergantung. Bahwa Allah yang pencipta itu kepadanya lah seluruh umat mengabdi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari camkan, mari renungkan, mari pikirkan dalam kesungguhan. Terus masuk dalam pergumulan dan pengharapan, sehingga kita semakin kuat dan kuat. Sehingga kita bisa merangkai banyak karya dalam hidup ini. Betapa indahnya ketika kita menjadi kepunyaannya. Tetapi jauh lebih indah ketika Ia memberi kesadaran itu dalam batin kita. Menjadi sangat indah ketika hidup kita diberikan iman untuk teguh percaya kepadanya. Karena itu Allah yang mencipta. Apapun yang menjadi permasalahan, persoalan dalam hidup ini, pasti bukan apa-apa kalau semua orang percaya, sungguh bergantung padanya, hidup takut akan Dia. Karena dengan demikian Allah pencipta akan menyatakan karya yang sesuai dengan zaman, sesuai dengan konteks dan pergumulan kita di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ayo, jangan mimpi terlalu panjang. Ayo bangun. Jangan cengeng. Tatap Tuhan dan berkata, terima kasih yang pencipta, aku di sini. Tuntun pimpin dalam langkahku. Jadikan aku seperti yang kau mau. Takut dan hormat padamu, bergantung padamu, mengabdi padamu.
Karena Engkaulah Allahku pencipta, yang telah menciptakan seisi dunia. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ada yang penuh dinamika, sistem. Dari yang ada, nilai sempurna. Terpujilah namamu ya Allah pencipta. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk apa yang bisa kami renungkan dari firman hidup. Hidupi kami oleh kasih dan karya dan kuasa-Mu, ya pencipta. Hidupi kami dengan iman percaya padamu, supaya kami selalu bergantung padamu. Tuntun pimpin dalam langkah-langkah kami. Ajari kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami naikkan doa ini kepada Allah pencipta. Hanya dalam pertolongan penghiburan Roh Kudus, Allah kami yang esa. Amin.